Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kata Anies Baswedan, jangan coblos 2, jangan coblos 3, coblos satu saja karena lebih dari satu batal suaranya. Benar juga begitu kan ya. Jadi inilah tutorial cara mencoblos. Satu, datang ke TPS ya. Setelah datang ambil surat suara, buka di situ, lihat nomor satu, coblos. Yang kedua dilipat, yang ketiga masukkan ke kotak suara. Ini boleh ditiru begitu kan. Jangan coblos 2, jangan coblos 3 ya. Itu tidak sah, jelas mereka. Kalau nyoblos 2 kali, nyoblos 3 kali mereka tidak sah ya. Yang sah itu adalah baru nyoblos 1 kali. Ini artinya apa? Artinya ya mungkin Anies Baswedan kena sanksi oleh Bawaslu nanti begitu kayaknya, dianggap sebagai ya provokator begitu. Jadi benar juga kata-kata itu. Kalau coblos 2 kan salah sebenarnya begitu kan. Kalau coblos 2, coblos 3 begitu kan itu tidak sah sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan tidak menyebutkan nomor di situ begitu ya. Tapi hanya menyarankan begitu kan, jangan coblos 2. Maksudnya 2 kali begitu. Itu tidak sah begitu kan. Ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya sih ya benar juga begitu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen, mari kita baca ini. Betul Pak, biar sudah coblos 1 aja. Ini coblos 1 aja. Bahkan segitu banget ya pengen supaya dipilih Anies katanya. Ya, 3 kandidat, 2 yang kalah, itu 1 yang menang. Bahasanya komedi tingkat tinggi. Pak Anies ya orang ya memang humoris. Kadang serius ya, ada kalanya stand komedi. Asik banget kalau punya presiden seperti Pak Anies yang cerdas, tegas, berwibawa, ya humoris dan merakyat. Jadi artinya apa? Artinya selama inilah cobloslah 1 kali di situ begitu kan. Kalau coblos 2 kali, 3 kali ya dia tidak sah begitu. Mending ya coblos 1 kali di situ begitu kan ya. Coblos 1 di situ begitu baru dia sah. Ini sebagai bentuk tutorial sih sebenarnya begitu. Di satu sisi ajakan kepada masyarakat jangan coblos 2 sampai 3. Itu tidak sah. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa pasti banyak yang emosi tanpa dipikir dan dibaca dulu. Itu kan teknik marketing. Emang apa salahnya? Sama seperti teknik marketing ya, gemoy ya walaupun semua orang tahu itu serigala yang didandanin. Apa ini maksudnya begitu ya? Tidak nyambung. Jadi artinya saya mengingatkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu lihat komentar-komentar netizen seperti ini, saya kira ini harus dipilih begitu kan. Dalam artian ya nomor 1 dipilih. Benar juga apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bayangkan ada netizen mengatakan nggak jauh beda ya sama si itu katanya begitu. Sama siapa sih sebenarnya? Buzzer pendukung Anies Baswedan rasis dan kenyataannya memang begitu. Jikalau Anies Baswedan yang ngoceh-ngoceh percaya aja semuanya jualan katanya. Ini yang berkomentar di sini jual apa namanya pendukung Ganjar atau pendukung Prabowo begitu kan. Jadi komen-komennya seperti itu. Ya karena memang kalah narasi bagi Anies Baswedan begitu kan. Nanti mungkin ya muncul di debat begitu kan ya. Jangan pilih nomor, jangan salah ya atau pilih coblos 2, coblos 3 begitu kan. Tidak sah mereka. Bisa saja masuk nanti di debat begitu. Artinya ya bisa saja Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu kalau seperti ini begitu kan. Jadi warga Indonesia itu kan sering ya lapor dikit-dikit, lapor begitu. Ya orang-orang yang melapor itu ternyata ada kepanikan besar. Bisa saja dari pendukung Prabowo begitu. Kalau Pak Ganjar saya kira jauh mereka begitu untuk melaporkan itu begitu kan. Jadi saya kira memang benar Anda kata Anies Baswedan, jangan coblos 2, jangan coblos 3, coblos 1 saja karena lebih dari 1 batal katanya begitu. Jelas mereka. Jadi kalau kita melihat dengan situasi politik ini semakin memanas sih sebenarnya. Bagaimana tidak sakit hati setelah dikritik masalah etik ya. Masalah etik kan muncul sekarang endasmo begitu kan ya. Calon Presiden atau Capres nomor 1 Anies Baswedan menggelar kampanye ya untuk Pilpres di 2024 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa 19 Desember 2023. Agenda pertama di Lombok, Anies mengunjungi Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang terletak di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Dia didampingi sejumlah tokoh ya, termasuk ex-gubernur NTB yang juga politisi ya Partai Keadilan Sejahtera PKS ya Zulkifli Mansah di situ. Berarti ini kandangnya TGB di situ begitu kan.
Saat menggelar ceramah di Al-Jazeera, Anies menyerukan agar para santri tidak golput saat pemilu di 2024. Anies juga mengatakan agar santri ya hanya menjeblos satu nama atau gambar di surat suara. Dengan begitu maka suara sah. Ini menarik begitu kan ya. Mungkin ya lawan-lawan Anies Baswedan bisa kejang-kejang begitu kan. Apalagi pendukung-pendukung Prabowo begitu kan. Kok bisa Anies Baswedan seperti itu begitu? Ya karena memang ya ini tepat begitu kan, nomor 1 Anies Baswedan tepat di mana-mana ya, mulai sejarah presiden sejak dulu kalau nomor 1 itu pasti menang begitu. Pak Jokowi 2 kali di situ menang begitu kan ya. Apalagi kalau nggak salah Pak SBY pada waktu itu begitu kan. Jadi kalau nomor 1 itu diyakini menang begitu karena angka keramat nomor 1 begitu, RI 1 begitu ya. Jadi kalau kita melihat dengan ini begitu kan bisa saja nomor 3 jauh mereka ya. Kalau tidak 1 ya 2. Semua yang memiliki hak pilih supaya memanfaatkan hak pilih, jangan coblos 2, jangan coblos 3, coblos 1 saja karena lebih dari 1 batal suaranya. Anies meminta agar para santri tidak sia-siakan suara pada pemilu mendatang, jangan sia-siakan suaranya. Anies memiliki sejumlah agenda ya saat berkampanye di Lombok, selain ya bersilaturahmi di Pondok Pesantren ex-gubernur di Jakarta ini, memiliki agenda yang menuju Gor Mataram untuk melakukan pertemuan terbatas dengan sejumlah tokoh. Salah satunya, Anies juga dijadwalkan akan menggelar diskusi di Amanah Food Court ya. Mantan Mendikbud RI tersebut hanya sehari berada di Lombok NTB. Bahkan ya satu sisi ini komentar-komentar netizen mulai rame nih begitu. Gimana ya cara-cara Anies Baswedan bisa mengatakan seperti itu begitu kan. Ini sangat luar biasa di situ begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan insya Allah ada kemenangan mutlak begitu. Ada kemenangan di situ begitu. Dengan adanya asumsi ini ya mulai dari pendukung Prabowo, wah ini yang mengkritik habis-habisan begitu. Tidak boleh lah Anies Baswedan mengatakan seperti itu. Tidak boleh katanya begitu kan. Ya, mengapa tidak boleh kalau hanya mengatakan seperti itu begitu? Anies Baswedan tidak menyebutkan nomor urut di situ begitu kan? Ya, hanya menyebutkan tidak boleh coblos 2 kali dan 3 kali di situ begitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak paham di situ ya bisa saja begitu kan dengan hal-hal seperti itu bisa menjadi multitafsir begitu kan. Bahkan ya di NTB sendiri yang mengatakan seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat saja NTB di situ begitu. Masyarakat antusias bisa menang 1 putaran. Dalam beberapa survei independen tadi sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan bisa menang 1 putaran begitu. Saya yakin dan saya yakinnya ya Anies Baswedan itu ya kalau tidak menang 1 putaran ya mungkin ya 2 putaran begitu ya. Di putaran kedua maksudnya di putaran kedua insya Allah ada kemenangan ya bagi Anies Baswedan. Tapi kita tunggu saja begitu. Yang namanya proses dalam demokrasi yang namanya pilpres itu kan pasti satu sisi takut ada kecurangan. Nah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk PR kepada teman-teman kita begitu kan, apalagi pendukung Anies Baswedan dimanapun kita berada, mari bergandengan tangan untuk bersama-sama menangkan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.